Salam Bapak Ibu Saudara yang mengasihi kasih Tuhan. Mengakhiri triwulan ketiga tahun ini, mari kita tetap enjoy perjalanan menuju kemuliaan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online minggu keempat bulan Maret di ATP GLS. Pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan memuji menyembah Dia. Kita puji Dia dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Katakan, kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, sembuhkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita akan bersuka cita bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan, naikkan pujian dengan sepenuh hati kita. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kehadiratmu Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan pujian ini. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami Tuhan Yesus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur kehadiran Tuhan Yesus. Kita boleh ada sampai saat hari ini. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan
mendengarkan firman Tuhan. Shalom, saudara jemaat yang terkasih, saya Pendeta Sulistyo Teta. Hari ini akan menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Terima kasih buat kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Gereja ini tahun 2021 sedang mempunyai tema utama, yaitu perjalanan menuju kemuliaan. Dikuatkan atau dilewatkan. Dan pada tanggal 28 Maret ini, kita sama-sama membahas tentang makna di balik tulah yang ke-7 dan yang ke-8. Kalau kita mau membaca firman Tuhan, nanti bisa baca di rumah. Itu diambil dari Keluaran pasal yang ke-9 ayat 13 sampai 35 dan Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Saudara, mari kita lihat sama-sama di Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, saya akan bacakan buat saudara, ya, di mana Tuhan menunjukkan kuasanya. Firman Tuhan berkata begini, Keluaran 9 13 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku kepada engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan berkata kepada Musa untuk dia menghadap kepada Firaun, agar dia berkata bahwa lepaskan umatku pergi. Tetapi karena kekerasan hati Firaun yang enggan melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan berkata begini, aku akan melepaskan segala tulahku. Kita tahu ada 10 tulah yang dilepaskan oleh Tuhan untuk menghajar Mesir. Kenapa Mesir yang dihajar? Karena rajanya, pemimpinnya mempunyai kekerasan hati. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, tujuan tulah ini ada untuk menunjukkan manifestasi kuasa Allah yang besar, ya, untuk menyebutkan nama Tuhan dinyatakan. Jadi tulah-tulah itu untuk membuktikan bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada dewa-dewa yang ada di tanah Mesir. Tuhan lagi mau menunjukkan kuasanya, bahwa Mesir dengan segala kemegahannya tidak akan dapat bertahan menghadapi Tuhan sendiri. Jadi bangsa Israel yang tidak berdaya itu, yang hidup sebagai budak di tanah Mesir, dia tidak punya pasukan perang untuk memberontak kepada Mesir. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan pemerintahan penjajahan bangsa Mesir. Untuk membebaskan dirinya sendiri, mereka tidak punya kekuatan. Maka dari itu, Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada bangsa Israel. Dan Tuhan menunjukkan kepada bangsa Mesir bahwa dia lebih dahsyat daripada seluruh dewa-dewanya yang ada. Jadi, tulah yang Tuhan berikan kepada Mesir itu adalah manifestasi kuasanya yang besar. Amin. Dia sedang menunjukkan kepada bangsa Mesir bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang dahsyat. Saudara, kata tulah, ya, kata tulah itu bisa punya dua pengertian. Yang pertama namanya megeva, artinya itu seperti kata kerja, saudara. Seperti Tuhan menghukum, Tuhan memukul, Tuhan membantai, Tuhan mencambuk, itu megeva. Tapi kata tulah sendiri, kata sifatnya itu, saudaraku, adalah nega.
yaitu serangan, luka, wabah, seperti itu. Jadi kalau Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, tujuannya untuk apa? Untuk meruntuhkan semua kesombongan bangsa Mesir dan membuktikan bahwa dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Mesir tidak berdaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara, kita sudah belajar tulah dari yang pertama sampai dengan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan saat ini saya akan membahas tulah yang ketujuh dan tulah yang kedelapan, Saudara. Tulah yang ketujuh dan tulah yang kedelapan. Nah, ada makna di balik tulah yang ketujuh dan tulah yang kedelapan ini. Tapi sebelum kita bahas tulah yang ketujuh, saya mau membahas dimulai dari tulah yang kedelapan dulu. Baru kita mundur yang ketujuh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena tulah yang kedelapan ini bisa dikatakan dampak dari dahsyatnya tulah yang ketujuh. Saudara, dikatakan dalam Keluaran pasalnya yang ke-10 ayat 12 sampai 15, ini tentang tulah yang ke-8, yaitu wabah belalang. Dalam bahasa Ibraninya arbeh, ya. Tulah yang ke-8 dikatakan Keluaran 10 ayat 12 sampai 15, beginilah firman Tuhan kepada Musa. Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuhan di tanah, semua yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Jadi sebelum belalang datang, ada hujan es menghajar, saudaraku, tanah Mesir. Hujan es campur api. Nanti kita belajar ke tulah yang ketujuhnya. Ayat 13-nya berkata begini, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Ayat 14-nya, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak, coba perhatikan kata sangat banyak itu, Bapak Ibu Saudara. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Ayat 15, belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan dan pohon-pohonan yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Wow, bayangkan saudara, seluruhnya itu dihinggapi oleh belalang. Ngeri sekali. Jadi dikatakan sangat banyak. Bahkan ini belum pernah terjadi. Belum pernah ada. Bahkan setelah kejadian itu juga nggak akan ada lagi. Jadi ini yang pertama dan terakhir kejadian itu. Tuhan menghajar Mesir dengan belalang. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, tulah yang ke-8 ini tujuannya untuk apa sih? Menghabiskan seluruh tumbuhan yang ada di Mesir. Menandai bahwa Tuhan lagi memukul kalah dewa-dewa yang dianggap menjamin panen yang melimpah di bangsa Mesir itu. Karena dewa Mesir itu banyak, saudara. Ya. Jadi ketika dia panen, ada dia menyembah dewa yang menyuburkan panen. Dihajar sama Tuhan. Gak berputik, gak berdaya. Itu biasanya dewa Min, saudara. Dewa kesuburan. Nah, kalau secara ilmiah, kita lihat kajian secara ilmiah, ini juga bisa dibuktikan begini, saudara. Karena wabah belalang ini muncul karena dampak apa? Dampak kehancuran lahan-lahan, saudara, dari semua pertanian akibat tulah ketujuh. Nah, apa itu tulah ketujuh? Nah, kita belajar sebentar nanti, saudara.
Jadi belalang ini menghabiskan semua tumbuh-tumbuhan yang masih ada. Artinya, tidak lagi diberikan kesempatan oleh bangsa Mesir mempunyai kelimpahan hasil. Akibatnya apa, Bapak Ibu Saudara? Terjadi krisis pangan, krisis ekonomi yang begitu besar di Mesir. Dan Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu dahsyat. Mesir dalam sekejap terjadi krisis ekonomi yang dahsyat. Ini adalah dampak dari tulah yang ketujuh. Nah, mari kita coba sama-sama belajar tulah yang ketujuh itu apa. Kita mundur lagi, saudara. Ya, tulah yang ketujuh ini adalah hujan es bercampur api. Waduh, saudara, saya pernah suatu hari ada di Bandung, tepatnya di daerah dekat Pengalengan, mengalami hujan yang begitu keras sekali. Ternyata hujannya itu seperti titik-titiknya itu seperti butiran es, saudara. Keras sekali. Bahkan ada beberapa genteng yang rusak, saudara. Ya, jadi hujannya begitu keras. Nah, saudara coba perhatikan, hujan es bercampur api, bercampur kilat-kilatan yang terjadi, saudara. Ini begitu dahsyat, saudara. Sementara ada kedinginan, ada kerusakan hebat, ada juga api yang turun. Dalam bahasa Ibrani disebut tulah ketujuh ini adalah barak. Ya, saudara, barak pakai D. Tujuan hujan ini, saudara, tujuannya untuk apa? Nah, coba kita baca dulu, saudaraku, di dalam Keluaran pasal 9 ayat 22 sampai 26. Ya, Keluaran pasal Keluaran pasal 9 ayat 22 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang. Menimpa berarti benar-benar keras ini, saudara. Ya. Menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. 23. Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Ayat 24, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah hujan es itu. Jadi hujan es ada juga halilintar-halilintar yang menyambur bagaikan api. Dan saudara perhatikan baik-baik. Dan turunlah hujan es, ayat 24, beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Belum pernah terjadi lagi itu, saudara. Bayangkan Tuhan menyatakan lagi kedahsyatannya, saudara. Ya, coba garis bawahi kata terlalu dahsyat. Jadi Tuhan membuktikan kuasanya itu enggak setengah-setengah. Tuhan membuktikan kuasanya itu bukan seperti para dukun-dukun orang-orang Mesir, bukan seperti para penyihir-penyihir orang-orang Mesir, mengadakan yang seperti biasa-biasa saja, bukan. Tetapi Tuhan mendatangkan tulah-tulah itu selalu terlalu dahsyat, belum pernah ada, sangat banyak, dan semuanya sangat lebih di luar kemampuan manusia, saudara. Itulah Tuhan yang menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan kuasanya lewat tulah-tulah yang diberikan. Nah, saudara, ayat 25 dikatakan begini, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Wow, saudara, ini sangat dahsyat, terlalu dahsyat. Tuhan sedang mempermalukan siapa di sini? Bangsa Mesir yang menyembah dewa Respu dan dewa Tot, yaitu dewa pengendali hujan dan dewa petir. Gak ada yang seperti ini. Dewa-dewa itu kosong. Tuhan mendatangkan. Itu lebih dahsyat. Artinya apa?
petir dan hujan yang Tuhan turunkan. Nggak bisa dikendalikan oleh dukun-dukun atau penyihir-penyihir Mesir. Nggak bisa dikendalikan. Terlalu dahsyat. Seluruh Mesir itu rata dengan hujan es dan api. Tetapi saudara, coba kita lihat ayat 26, saudaraku, pada Keluaran pasal 9 ini. Kok dahsyat sekali ya saudara ya. Ini dia, saya sangat terusik dengan ayat yang ke-26. Bapak Ibu coba perhatikan. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Tuhan menimpakan tulah yang dahsyat-dahsyat. Tuhan menimpakan hujan es dan api. Bahkan setelah itu, saudara, ada belalang. Tapi saudara, ayat 26 ini berlaku untuk setiap tulah itu yang terjadi. Yaitu hanya di tanah Goshen. Kenapa ada pengecualian di tanah Goshen itu saudara? Karena di situ ada umat pilihan Tuhan yang tidak akan tertimpa oleh tulah yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang-orang yang dikasihi. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, ada pembelajaran-pembelajaran yang kita lihat dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saudara, kita lihat saudara, ya, dari pembelajaran yang kita lihat dari tulah ke-7 dan ke-8. Saudara, yang pertama, Tuhan sedang memperlihatkan kedahsyatan kuasa tangan Tuhan dalam alam semesta. Bangsa Israel sebelum keluar dari Mesir, dan bangsa Mesir sendiri sedang melihat kedahsyatan kuasa tangan Tuhan dalam alam semesta. Hari ini, kalau kita melihat ada virus yang sedang menyebar, ada banyak sakit penyakit yang sedang mencekam bangsa ini. Saya percaya ketika kita berlindung bersama Tuhan, mungkin kita juga kena dampaknya, tapi dengar, itu tidak akan membuat kita binasa. Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap menyertai kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Pembelajaran apa lagi saudaraku dari kisah tulah ke-7 dan ke-8? Yang kedua, saya percaya orang-orang yang sedang melihat kuasa Tuhan ini, orang-orang Mesir ini, ya, dia akhirnya apa yang terjadi saudara? Hatinya mulai banyak yang gentar. Hanya Fir'aun yang gentar, yang keras hati, yang tidak gentar. Nah saudara, kita belajar begini, orang yang keras hati dan tidak percaya pada Tuhan atau menentang akan semakin mengalami kerugian besar. Itulah Fir'aun, saudara. Fir'aun menganggap remeh Tuhan, saudara. Hatinya keras. Hatinya yang keras sama Tuhan makin dikeraskan lagi. Tujuannya apa? Kau udah tahu hatinya Fir'aun keras, sama Tuhan malah makin dibuat keras. Supaya Tuhan lebih menunjukkan kedahsyatannya kepada Fir'aun dan bangsa Mesir, bahwa dewa-dewa mereka tidak ada dayanya apa-apa kecuali Tuhan yang dahsyat, dan menunjukkan kepada bangsa Israel, hendaklah dia lemah lembut dan rendah hati, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, yang terakhir, kita belajar tentang apa dari kejadian tulah ke-7 dan ke-8 ini. Saudara, saya mau mengutip ayat yang ke-26 Keluaran 9 tadi, saudara. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Artinya, saudara, Tuhan setia
dalam janjinya dan perlindungannya, serta kasih karunia-Nya ditunjukkan kepada umat-Nya yang percaya kepadanya. Amin. Dampak corona ini mungkin berdampak kepada krisis ekonomi, krisis pekerjaan kita, bisnis kita mulai harus shifting, usaha kita mungkin juga harus mulai mengalami restruktur lagi perhitungan keuangannya, dan yang lain sebagainya. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tetap setia dengan janjinya. Apa janji Tuhan? Dia menyertai kita semua hingga sampai kesudahan zaman. Apapun yang terjadi, mungkin saja Tuhan sedang memukul seluruh dunia ini untuk menunjukkan bahwa Dia berdaulat di atas segalanya. Tapi Tuhan tetap akan melindungi anak-anak. Pembelajaran dari tulah ke-7 dan ke-8 ini adalah apa, saudara? Dari penghukuman Tuhan melalui ke-10 tulah yang ditimpakan kepada Mesir, kita harus bersyukur dan menyadari bahwa kita mempunyai Allah yang dahsyat dan Ia setia pada kita yang menjadi umat-Nya. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak engkau yang hari ini mungkin kau berkata, Pak, aku juga kena dampak krisisnya hari-hari. Dengar baik-baik. Di tanah Goshen itu dispesialkan. Artinya apa? Berlindung kepada Tuhan. Tuhan yang menyertai kita semua. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapak, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang menyaksikan ibadah pada hari ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Engkau lawat, Engkau jamah hati mereka. Biar mereka percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Walaupun sedang terjadi gejolak di sana sini, kami nggak tahu Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan sedang lakukan apa di bumi ini, kami nggak tahu. Dan kami nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kami percaya, Tuhan menyertai kami sampai dengan kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Saya Sulistyo Teta, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pengumuman untuk persembahan dan perpuluhan mohon ditransfer ke rekening GIA TPI GLS, nomor rekening BCA 4133989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Saya serahkan kepada Pak Titus untuk doa berkat. Bapak sudah kasih Tuhan, mengakhiri bulan Maret dan mengawali bulan April, bulan yang penuh berkah mestinya. Mari terus fokus kehadiran Tuhan dan tetap semangat dalam perjalanan menuju kemuliaan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang kami dengar hari ini mampukan untuk kami melakukannya dengan sukacita, dengan berpengharapan kepada Kristus, dan sepenuhnya mengakui kedaulatan Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan dengan setia. Layakkan kami menerima berkat Tuhan. Karena itu kami buka hati kami angkat tangan kami. Mari perkenan Tuhan memberkati kami. Mari sidang jemaat Tuhan, kita buka hati kita angkat tangan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan rasa hormat dan ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung. Amin.
selesai. Tuhan Yesus memberkati.